Kehadiran Adi bikin Fauzan cemburu karena Fauzan takut Adi mendekati Rindu dan dia juga tidak mempunyai kesempatan untuk rujuk sama Rindu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode kali ini tentunya semakin seru aja ya guys ya, karena ya seperti yang kita tahu kalau pada akhirnya Alia akan diceraikan oleh Fauzan. Karena Alia ini sudah mengacaukan segalanya yang ada di pikirannya Fauzan. Fauzan ini tidak bisa memungkiri kalau dia sangat amat cinta dengan sosok Rindu. Dia nggak mau melihat Rindu terluka, dia nggak mau melihat dua orang yang dia cintai terluka, yaitu Ayu dan Rindu. Dan itu membuat Alia jadi geram, murka, dan tidak terima akan hal tersebut. Alhasil seperti di episode kemarin, dia membuat kekacauan, pergi mengatakan kepada Ayu dan memberitahu Ayu kalau dia akan memperlihatkan makamnya Mama Ayu. Dan mau gak mau Fauzan harus mengikuti hal tersebut karena ya Fauzan udah kepalang bohong ya sama Ayu. Dia mengatakan kan kalau mamanya Ayu ini sudah meninggal dunia. Jadi dia berpikir kalau dia ya mau gak mau harus memperlihatkan makam siapapun itu kepada Ayu agar Ayu percaya sama omongan dia yang mengatakan kalau mamanya itu sudah meninggal dunia. Namun secara tidak sengaja mereka di pemakaman malah bertemu dengan Rindu dan Ibu Aminah. Dan hal tersebutlah yang membuat kekacauan terjadi. Rindu tidak terima di saat Ayu dengan senangnya, dengan happy-nya mengatakan kepada Rindu, yang mana Rindu itu adalah mama kandungnya, kalau dia akan pergi ke makam mamanya dan diajak oleh bapak dan ibu tirinya sekaligus. Tentu hal ini sangat amat menyakitkan bagi Rindu. Karena ya dia juga nggak bisa mengatakan kepada Ayu kalau sebenarnya ibu kandung Ayu itu sebenarnya saya loh, Rindu ini, tante kantin yang kamu kenal. Tapi papa kamu keburu berbohong ya, dan malah mengatakan kalau ibu kamu tuh udah meninggal dunia. Padahal sebenarnya akulah nih yang ada di hadapan kamu adalah ibu kandung kamu gitu. Pengennya tuh si Rindu tuh ngomong seperti itu ya guys ya. Tapi ya apalah daya, dia tidak bisa mengatakan hal tersebut karena memang ya menyakitkan lah bagi Rindu kalau anak sekecil itu harus dibuat atau dipaksa mengerti akan keadaan yang sudah terlanjur kacau seperti ini. Dan Fauzan pun juga bingung harus berbuat apa. Dia tidak percaya juga kalau nyatanya dia menyakiti Rindu di waktu yang bersamaan dengan dia yang memberikan harapan kalau dia akan memperlihatkan makam ibunya kepada anaknya sendiri. Padahal jelas-jelas Rindu itu adalah ibu kandung dari Ayu. Jadi ya hal tersebutlah yang membuat Fauzan tuh jadi merasa makin bersalah lagi sama Rindu. Sebelumnya kan dia udah merasa bersalah banget ya, karena sudah berbohong sama Rindu, sudah memfitnah Rindu atau percaya dengan fitnahan Denny terhadap Rindu, membuat Rindu berpisah dari anak kandungnya selama 7 tahun lamanya. Dan itu tuh sangat amat menyakitkan bagi Rindu, dan Fauzan menyadari akan hal tersebut. Dan ya sekarang Fauzan tentunya harus berubah. Fauzan harus mengubah semua yang pernah dia lakukan terhadap Rindu menjadi ya permintaan maaf yang diterima oleh Rindu. Itulah sebenarnya yang mestinya dijalani oleh si Fauzan ini. Tapi nyatanya karena dia saking takut kehilangan Ayu, ya dia jadi kedoktrin nih, kebingungan sendiri gitu ya. Yang namanya juga cowok pelin-pelan ya guys ya. Si Fauzan ini kan emang pelin-pelannya luar biasa banget. Kalian sadar gak sih kalau si Fauzan ini pelin-pelan banget ya, dan mudah banget diprovokasi. Jadinya ya ujung-ujungnya Rindu lagi yang tersakiti, Rindu lagi yang ini. Jadi ya kasihannya tuh sebenarnya sama Rindunya. Dan kalaupun nanti Fauzan minta rujuk sama Rindu, apakah Fauzan bisa untuk lebih menjadi laki-laki yang baik lagi gitu ya? Karena kalau sekarang tuh agak susah deh melihat Fauzan bisa
menjadi laki-laki seperti Hafiz atau almarhum Hafiz. Karena ya dia aja nggak bisa menjaga omongannya sendiri. Gimana dia menjaga Rindu dan Ayu? Dan kalaupun nanti pada akhirnya Ayu berhasil diambil hak asuhnya sepenuhnya oleh Rindu, ya mau gimana lagi? Karena kan udah 7 tahun juga nih lamanya Fauzan membohongi Rindu dan membohongi Ayu juga sekaligus. Tapi ya permasalahannya gimana nih caranya untuk menjelaskan semuanya kepada Ayu. By the way, si Alia pada akhirnya juga diceraikan ya guys ya sama Fauzan. Karena Fauzan udah muak banget nih, Alia ini selalu saja mengikut campuri urusan dia. Dan bahkan membuat kekacauan terus-terusan yang membuat Fauzan tuh ya jadi kesal, jadi marah, dan wah, bingung harus menjelaskannya itu kepada Rindu seperti apa. Dan intinya sebenarnya Fauzan itu tuh gak mau Rindu tersakiti. Intinya dia tuh gak mau melihat Rindu yang selama ini udah sakit jadi tersakiti bertambah-tambah gitu sakitnya gara-gara si Alia ini. Dan Alia gak terima kalau dia itu diceraikan. Alhasil apa yang terjadi? Ya, dia marah. Dia menyeret Ayu dan membawa Ayu ke suatu tempat. Kalian sadar lah ya, kalau selama ini si Alia ini udah menghabisi 3 nyawa sekaligus. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Alia ini juga akan bisa menghabisi nyawanya Ayu. Nah, ini nih yang kita takutkan. Jadi di episode kali ini Fauzan dan Rindu benar-benar sangat amat tidak tenang hati mereka di saat mereka tahu kalau Alia membawa paksa Ayu pergi ke suatu tempat dan mereka semua nggak tahu Ayu itu dibawa kemana. Dan ya, tentu hal ini akan memperlihatkan kerjasama yang oke antara 2 orang yang dicintai oleh Ayu ini, Rindu dan Fauzan. Mereka sepertinya akan bekerja sama untuk mencari keberadaan Ayu. Ya sebenarnya sih nggak bekerja sama banget juga ya guys ya, tapi tujuan mereka sama. Mereka harus menemukan anak mereka Ayu dari si sakit jiwa atau si gila Alia ini. Mereka harus mendapati Ayu dalam keadaan yang masih hidup, yang baik-baik saja, dan jangan sampai Ayu ini diapa-apain oleh Alia. Namun sayangnya ternyata si Ayu ini diberikan minuman dan pada akhirnya gara-gara minuman tersebut Ayu dibuat pingsan. Kemudian tiba-tiba Ayu ini terjaga di malam hari di sebuah hutan. Dan tentu hal ini akan membuat Ayu benar-benar sangat amat takut. Sedangkan Alia meninggalkan dia di hutan sendirian seperti itu. Ayu menangis di tengah hutan yang gelap gulita seperti itu. Dia masih kecil, belum punya apa-apa. Handphonenya juga diambil sama Alia. Kemudian pada akhirnya nanti Alia juga akan mengancam Fauzan. Kalau dia tetap diceraikan, dia akan berbuat yang lebih parah lagi kepada Ayu. Bisa jadi aja kan semua itu terjadi. Dan hal tersebutlah yang akan membuat Fauzan sulit untuk bisa menceraikan Alia nantinya. Karena apa ya? Karena Ayu ini, keselamatan Ayu ini benar-benar sangat amat ya enggak banget lah kalau di rumahnya Fauzan. Alhasil pada akhirnya Rindu pun memaksa Fauzan untuk ya memperbolehkan Rindu mengasuh Ayu. Walaupun ya hanya sementara aja mungkin ya. Karena ya walau bagaimanapun Fauzan juga tahu nih apa yang terjadi pada dia dan Alia sudah sangat amat membuat Fauzan tuh jadi ketar-ketir, jadi takut dengan keselamatan Ayu. Karena sekarang terbukti keselamatan Ayu, wah benar-benar sudah sangat tidak aman nih. Bisa dibilang kalau sedikit saja lengah, Alia pasti bakalan lebih parah lagi memperlakukan Ayu. Bahkan nyawa Ayu bisa jadi akan lenyap begitu saja atau menghilang. Ditambah lagi kan sebenarnya orang-orang yang ada di rumahnya Fauzan itu nggak ada yang sayang nih sama Ayu kecuali pembantu mereka doang. Jadi ya satu-satunya jalan untuk memastikan keselamatan Ayu ya dengan Ayu berada di pesantren sama Rindu sama Ibu Aminah. Dan tentunya orang-orang yang ada di pesantren juga akan menyayangi Ayu. Apalagi kalau sebenarnya ada Hafiz ya guys ya. Tapi kan Hafiz sudah meninggal dunia. Jadi ya udah kita
nikmati aja, karena setelah ini Hafiz beneran udah nggak ada dan sosoknya akan digantikan oleh Eza Gionino yang berperan sebagai Adi. Jadi Adi ini ternyata temenan sama Denny, tapi ternyata dia kepincut juga nih sama Rindu. Dia benar-benar merasa di saat dia melihat Rindu, dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia penasaran, dia ya mencari tahu tentang Rindu lebih dalam, dan ternyata sosok Rindulah yang selama ini dicari-cari oleh si Adi ini. Bukan dalam artian dia mencari dalam kutip rindu ya guys ya, tapi sifat Rindu, kemudian cantiknya Rindu, pokoknya kebaikan Rindu. Dia tuh benar-benar sangat amat kagum lah intinya dengan Rindu nantinya. Dan pada akhirnya dia berusaha untuk mengejar-ngejar Rindu, dan apapun rencana Denny akan gagal terus ya gara-gara Adi ini yang selalu melindungi Rindu. Jadi mungkin dia bakalan jadi laki-laki yang bermuka dua lah. Dia pura-pura jahat di hadapannya Denny, tapi di sisi lain dia melakukan itu semua untuk melindungi Rindu. Dan hal tersebut akan membuat Fauzan jadi ketar-ketir, cemburu, karena ternyata ada laki-laki lain yang mencintai Rindu dan mungkin saja akan membuat Rindu bisa membuka hati untuk laki-laki ini, yaitu Adi. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.